Halo YouTuber, balik lagi bersama saya di channel Rehan Anda Channel, yang tentunya channel ini akan selalu memberikan edukasi, informasi, hiburan, dan hal-hal menarik lainnya seputar kehidupan. Dan kali ini saya akan membahas mengenai sumber daya manusia dilihat dari perspektifnya. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, saya menghimbau untuk para pemirsa baru ataupun yang sudah lama untuk mendukung channel ini supaya tetap eksis dengan cara subscribe ya terlebih dahulu, supaya channel ini dapat tumbuh dan memberikan edukasi lebih kepada para pemirsa setia. Oke, kita lanjut kepada pembahasannya. Yang pertama ialah perspektif sumber daya manusia. Jadi ada sebuah gerakan sumber daya manusia itu pada awalnya merupakan penerapan pola pikir di bidang peternakan dalam manajemen. Inilah sebuah contoh ya, misalnya sapi yang kenyang itu akan menghasilkan lebih banyak susu. Begitu pula pekerja yang puas akan lebih giat lagi dalam bekerja. Lambat laun pemikiran yang mendalam pun berkembang. Perspektif sumber daya manusia atau human resources perspektif tetap berfokus kepada partisipasi pekerja dan kepemimpinan yang bijaksana, namun penekanannya bergeser sehingga mencakup tugas harian pekerja. Perspektif ini menggabungkan aturan perencanaan tugas kerja dengan teori motivasi. Menurut perspektif ini, pekerjaan itu harus dirancang sedemikian rupa agar tidak dipandang merendahkan, tetapi justru memungkinkan pekerja untuk sepenuhnya mengerahkan potensi yang dia miliki. Jadi harus ada motivasi untuk menggerakkannya. Di sini ada dua kontributor utama dua pemikir utama tentang mengenai psikologi pekerja. Yang pertama adalah Abraham Maslow, ilmuwan tahun 1908 sampai 1970. Dia adalah seorang praktisi psikologi. Beliau mengamati bahwa masalah utama dari seorang pasien ialah biasanya muncul dari ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh sebabnya, ia menggeneralisasikan hasil pengamatannya dan menggagas tingkatan kebutuhan atau hierarki kebutuhan. Dan hierarki Maslow dimulai dari kebutuhan fisiologis hingga keamanan, perasaan memiliki, kepercayaan diri, dan akhirnya adalah aktualisasi diri sendiri. Kemudian pemikir atau psikologi yang kedua dari Ohio University, Douglas M. Gregor, tahun 1906 sampai 1964. Beliau juga tidak puas dengan tidak puas dengan perspektif hubungan manusia ketika ia menjadi seorang rektor Antioch College di Ohio. Ia mempertanyakan perspektif klasik maupun asumsi hubungan manusia mengenai perilaku manusia. Berdasarkan pengalamannya sebagai manajer dan konsultan, latar belakang pendidikannya di bidang psikologi dan pengaruh karya Maslow, Max Gregor merumuskan teori X dan teori Y yang dijelaskan dengan sebuah tabel itu. Ia yakin bahwa perspektif klasik didasarkan kepada asumsi-asumsi teori X mengenai pekerja, dan bisa kalian lihat sendiri di tabelnya, nanti bisa kalian generalisasi sendiri tentang teorinya, lalu kalian coba amati. Jadi disitulah ada dua peranan penting ya di dalam penggerak atau motorik dalam pekerja untuk lebih giat lagi dalam bekerja. Jadi disitulah peran penting pemikiran mengenai bagaimana menggerakkan pekerja untuk lebih giat lagi bekerjanya. Jadi sumber daya manusia itu sendiri bagaimana memupuk supaya tetap
lebih memberikan hasil output yang lebih maksimal lagi. Jadi disitulah peran penting seorang HRD untuk lebih menggiatkan sumber daya pekerja itu lebih baik lagi dan lebih bisa memberikan kontribusi lebih. Oke. Jika kalian masih bingung terhadap apa yang telah saya sampaikan, kalian bisa langsung komen di link bawah, lalu kalian boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan nanti akan saya bantu terhadap permasalahan yang selama ini Anda hadapi. Jadi saya akan mencoba merumuskan jawabannya terhadap apa yang sudah saya sampaikan, ataupun ini adalah sebuah kuantitas tambahan ya untuk para pembelajar ekonomi. Jadi di sini saya memberikan nilai tambah tentang apa saja yang terjadi di dalam sebuah organisasi itu sendiri, melengkapi video saya yang kemarin. Jadi ada sebuah organisasi, ada seorang manajer, dan di sini saya membahas tentang peran pentingnya motorik seorang pekerja. Bagaimana menggerakkan seorang karyawan untuk lebih giat lagi dalam bekerja, supaya bisa memberikan output yang lebih bagus lagi terhadap organisasi itu sendiri, baik organisasi yang profit ataupun non profit. Jadi nilai tambah itu sangat dibutuhkan. Oke. Jadi itu saja tentang teori saya. Maaf penjelasan saya mengenai teori-teori antara teori X dan teori Y yang telah dikemukakan oleh Max Gregor. Boleh kalian tanyakan langsung, nanti akan saya bantu pemecahan masalahnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.